si jin tadi berkata bahwa apakah kau ingin bersedia menikahi salah satu putri saya? Langsung Om Sony saat itu secara spontan mengatakan iya, menyetujui tawaran daripada sang jin itu. Dia mengatakan iya. Oh iya, kalau teman-teman penasaran ingin bertemu dengan sosok yang Kakak Jo ceritakan pada kesempatan kali ini, bisa langsung pergi ke Desa Dolong, Kecamatan Wale Kepulauan, dan tanya aja. Itu hampir sebagian masyarakat tahu. Dan silakan untuk interview secara langsung dan bisa membenarkan apa yang Kakak Jo sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan kisah nyata seorang tua yang menikah dengan jin masih gadis dan cantik, dan jinnya beragama Islam. Bagaimana kisahnya, teman-teman? Sebelum Kakak Jo menceritakan kepada teman-teman tentang kisah tersebut, Kakak Jo berharap semoga teman-teman terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi buat kita semua. Buat teman-teman yang barusan menemukan channel Kakak Jo, mohon untuk bisa mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman subscriber channel Kakak Jo, agar berkenan untuk men-like serta men-share video maupun channel ini melalui media sosial teman-teman semua. Sebut saja namanya Om Sony. Om Sony pernah Kakak Jo temui pada suatu hari di bulan Ramadan. Karena sebelumnya Kakak Jo mendengar rumor ataupun cerita-cerita tentang si Om Sony ini yang menikah dengan jin muslim. Kemudian Kakak Jo mendatangi beliau di kediamannya, di rumahnya. Dan alhamdulillah pada saat itu, pada malam itu, beliau berada di rumahnya dan berkenan untuk bisa Kakak Jo interview, wawancara seputar pengalaman mistisnya bertemu dengan jin tersebut, kemudian sampai dengan menikahi jin itu. Pembicaraan ataupun wawancara di bagian dapur dari rumah sang Om Sony ini, kita melantai dengan perangkat yang sederhana. Kemudian Kakak Jo memulai beberapa pertanyaan menyangkut perihal pengalaman mistis dari sang Om. Om Sony kemudian menceritakan pengalaman awal ketika beliau bertemu dengan beberapa sosok jin di sebuah pulau. Pada tahun 2000 awal, waktu itu di kampung namanya Dolong, teman-teman, itu masih masa-masa paceklik. Kebetulan di wilayah itu sumber pendapatan utama daripada masyarakat selain yang pegawai itu adalah pertanian maupun yang nelayan. Dan beliau menekuni dua profesi tadi, baik sebagai nelayan maupun sebagai petani. Namun kebetulan saat itu adalah masa paceklik, masa musim kemarau, sehingga sumber penghasilan dalam hal ini adalah pohon cengkeh itu yang diandalkan tidak berbuah, sehingga sangat menguras tenaga pikiran dari Om Sony untuk
melakukan beberapa pekerjaan tambahan selain nelayan. Beliau mengikuti sebuah aktivitas pencarian yang memang sering beliau lakukan, yaitu mencari kepiting, ya, namanya kepiting kenari. Di sebuah pulau di daerah Walaya Kepulauan, teman-teman, terdapat beberapa jenis kepiting kenari. Kalau orang sana sering menyebutnya dengan katang kenari. Dan aktivitas itu dilakukan pada malam hari. Pasca maghrib ataupun isya, beliau kemudian melakukan aktivitasnya itu dengan membawa penerang ala kadarnya. Di sebuah pulau namanya Pulau Tiga, dan kebetulan yang melaksanakan ataupun melakukan aktivitas itu adalah beliau sendiri, cuman seorang diri pada malam hari, dan tidak ada siapa-siapa di situ, teman-teman. Dan beliau mengatakan bahwa saat itu memang keadaannya sangat terpuruk, kondisi ekonomi begitu sulit, dan harus melakukan beberapa aktivitas untuk menopang kehidupan keluarga, memberi makan kepada anak, kepada istri, kepada anak-anaknya. Nah, pada suatu malam, ketika beberapa malam sebelumnya ya belum ada aktivitas mistis itu, kemudian tiba satu malam itu beliau didatangi oleh beberapa sosok yang waktu itu masih berupa bayangan gitu. Namun karena memang tekad beliau saat itu untuk bisa mendapatkan hasil, karena sangat membutuhkan uang dari hasil penjualan kepiting kenari tersebut. Lalu beliau mengatakan kepada bayang-bayang itu, yang pikirnya ini mungkin sosok dari alam lain, makhluk astral gitu, dan beliau mengatakan bahwa saya ini sedang mencari. Saya tidak berbuat jahat, dan kalaupun kalian adalah orang jahat, mohon untuk menjauhi saya. Dan kalau memang orang baik, saya berkenan untuk bersahabat, berkawan dengan kalian. Begitu ucapannya pada saat hadir bayangan tersebut, beberapa sosok bayangan yaitu. Nah, setelah itu, setelah beliau mengatakan hal itu kepada beberapa sosok bayang tadi, kemudian hilang kan itu. Dan beliau mendapatkan hasil, kemudian pulang, namun hasilnya masih minim ya, teman-teman. Belum dapat menopang beberapa kebutuhan keluarga yang saat itu sangat mendesak. Keesokan harinya beliau kemudian mendatangi lokasi yang sama untuk melakukan aktivitas yang sama pula. Nah, kemudian pada waktu yang sama pula, teman-teman, sekitar pukul 11 malam atau lebih, yang awalnya adalah merupakan sosok bayangan itu kemudian sudah mulai menampakkan wujud. Jadi ada dua sosok yang menampakkan wujudnya sambil berbicara kepada si Om Sony ini. Namun dari pengakuan Om Sony itu, beliau belum dapat mendengarkan apa yang mereka katakan. Cuman beliau bisa menangkap dari gerak mulut mereka itu. Nah, walaupun samar-samar, tapi beliau menangkap jelas gerakan daripada mulutnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ketika dua sosok itu muncul, kemudian hilang lagi. Dan saat itu beliau mendapatkan hasil, tapi minim, tidak sesuai ekspektasi awal beliau. Dan kemudian beliau balik lagi ke kampung, dan pada keesokan malamnya lagi, besokan harinya, beliau sudah mendatangi lokasi yang sama pada waktu yang sama. Kemudian sudah muncul beberapa sosok lebih daripada dua. Jadi ternyata dua sosok yang muncul pada malam sebelumnya itu mereka berstatus sebagai suami istri dari kalangan bangsa jin. Nah, pada malam
yang kemudian itu sudah lebih daripada sosok suami istri tadi, sudah beramai-ramai. Mungkin pikir beliau adalah merupakan saudara-saudara daripada suami istri bangsa jin tersebut beserta 2 anak gadisnya. Nah, pada saat itu beliau sudah dapat mendengar ucapan dari beberapa sosok yang muncul pada saat malam itu. Beliau dapat mendengarkan gitu, lalu bertanya, sosok sang ayah daripada jin itu bertanya kepada si Om Sony, "Sedang apa kau di sini, Nak?" Lalu Om Sony mengatakan bahwa saya di sini sedang mencari untuk keperluan keluarga. Dan beliau mengatakan dengan sejujurnya bahwa kondisinya sangat terpuruk, sangat butuh untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Lalu kemudian sosok ayah daripada jin tadi menunjukkan tempat di mana kepiting kenari itu berada dengan jumlah banyak. Dan saat itu, alhamdulillah, ketika beliau pergi ke tempat tersebut, itu ternyata banyak kepiting kenari yang dimaksud. Dan kemudian beliau menangkapnya, memasukkan ke dalam karung. Nah, setelah itu, teman-teman, Om Sony kemudian menceritakan bahwa dia ditawari oleh sosok sang ayah daripada jin tadi untuk menawarkan supaya Om Sony bersedia menikahi salah satu dari 2 anak gadisnya. Si jin tadi berkata bahwa, "Apakah kau ingin bersedia menikahi salah satu putri saya?" Langsung Om Sony saat itu secara spontan mengatakan iya, menyetujui tawaran daripada sang jin itu. Dia mengatakan iya. Lalu kemudian ayah dari bangsa jin tadi mengatakan, "Silakan dipilih." Jadi kebetulan saat itu 2 anak gadis dari jin tadi sudah berada di samping kiri maupun samping kanan. Posisi Om Sony sedang duduk. Langsung muncul yang awalnya di depannya. Ketika ada tawaran untuk memilih salah satu di antara anak gadisnya itu, kemudian sosok jin yang 2 gadis tadi langsung berdiri di samping kiri, samping kanan. Om Sony langsung melihat ke kiri, ke kanan dan ke kiri, langsung menunjuk ke arah kanan. Yang ini, sambil memberikan arahan, ya, petunjuk melalui jari jempolnya yang ini. Jadi ini merupakan simbol kesopanan, ya. Kalau menunjuk dengan jari telunjuk itu kurang sopan, beliau mengatakan yang ini. Nah, waktu itu saya bertanya kepada Om Sony, kenapa Om Sony memilih yang sebelah kanan? Kenapa nggak sebelah kiri? Mungkin ada alasan tersendiri. Tapi kemudian Om Sony mengatakan bahwa kiri sama kanan itu sama, Rick. Maksudnya sama gimana, Om Sony? Kemudian beliau mengatakan wajahnya sama, tubuhnya sama, karakternya sama, secara fisik itu nggak ada beda. Cuman saya senantiasa mendahulukan yang kanan, makanya saya memilih yang sebelah kanan. Oh gitu, iya. Ketika beliau menunjuk ke arah samping kanannya untuk memilih gadis yang sedang berdiri di samping kanan, tiba-tiba saja, kata Om Sony, teman-teman, beliau langsung berada di sebuah perkampungan yang saat itu sudah dihadiri oleh banyak warga. Dan beliau itu sedang berada di pelaminan bersama sang gadis. Saat itu, teman-teman, beliau menerka bahwa ini merupakan acara perkawinan, pernikahan, resepsi pernikahan dari mereka berdua. Karena tiba-tiba saja beliau melihat banyak warga yang hadir, yang sedang berhadapan dengan beliau gitu, dan di sampingnya ada seorang gadis cantik gitu. Saya bertanya berapa umur perkiraan Om Sony, berapa umur istrinya itu, sang gadis itu. Dia mengatakan sekitar umur 19-an, cantik katanya.
gitu teman-teman. Nah, kemudian pada prosesi pernikahan itu teman-teman, beliau mengatakan ada beberapa adat yang perlu beliau lakoni sebelum masuk ke prosesi akad nikah. Jadi teman-teman, waktu prosesi akad nikah itu dihadiri oleh para penghulu, dan kebetulan saya bertanya kepada Om Sony, apakah mereka Muslim, Om Sony? Agama mereka apa? Lalu kemudian Om Sony mengatakan mereka Islam. Karena pada proses ijab kabul itu, kata-kata yang disampaikan kepada Om Sony itu sama halnya ketika kita melakoni prosesi akad nikah ya buat yang beragama Islam. Wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Apakah dan seterusnya proses ijab kabul ada syahadatnya. Bahkan kemudian saya mengatakan kepada Om Sony bahwa saya pernah berbicara dengan salah seorang kawan, dan beliau juga mengaku bahwa dia banyak tahu soal dunia gaib, dan dia katakan bahwa di situ di dunia gaib itu para jin ketika melafalkan syahadat itu tidak lengkap seperti kita pada umumnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar. Dan Om Sony membantah hal itu teman-teman. Beliau katakan tidak. Saya dipandu, kata Om Sony, saya dipandu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum melangsungkan akad nikah. Gitu. Dan kemudian kata Om Sony ada beberapa adat yang harus ia lakoni. Nah, pada saat itu teman-teman, saya kemudian membagi sebuah pengalaman kepada Om Sony. Saya katakan bahwa Om Sony, saya memiliki pengalaman mistis terkait dengan prosesi akad nikah. Kemudian saya bercerita tentang bagaimana saya hampir saja menikah dengan sosok jin wanita yang cantik menurut saya, yang saya sebut dia dengan sebutan si Gincu. Teman-teman dapat menonton pada channel saya bagaimana pengalaman saya ketika bertemu dengan si Gincu itu, lalu kemudian dia mengajak saya untuk nikah. Saya membagi pengalaman kepada Om Sony, mengatakan pada awal kita mau mulai prosesi akad nikah, saya melihat ada siru gitu, tempat penapis beras. Itu kalau orang di kampung masih menggunakan itu teman-teman, yang terbuat dari anyaman bambu, bentuknya bulat, untuk menapih beras. Lalu kemudian teman-teman, Om Sony mengatakan iya, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kemudian dia bertanya kepada saya, apakah yang kamu alami itu, Rick, sirunya sudah tersusun dari yang besar sampai yang terkecil? Saya bilang saya tidak melihat sampai ukuran yang terkecil. Saya cuma melihat seorang ibu-ibu nenek ya sedang menapih beras. Dan dia mengatakan itu adatnya, itu syaratnya ketika mau melangsungkan prosesi. Sebelum prosesi akad nikah, ijab kabul, kita akan menemukan ada adat khas daripada bangsa jin itu menapih beras menggunakan sirup. Dan bagi saya itu merupakan satu konfirmasi bahwa yang saya alami adalah benar-benar hampir saja saya nikah sama jin, tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Saya kemudian balik mengurungkan niat untuk nikah. Lanjut teman-teman, ketika semua prosesi akad nikah itu selesai dan Om Sony berkata kepada saya, dia tinggal di rumah mertuanya yang jin. Sampai dia mengatakan kepada saya bahwa, Rick, bukan sombong ya, mertua jin saya itu termasuk orang yang sangat kaya. Lalu kemudian saya bertanya indikatornya apa. Rumahnya itu megah,
Ini menurut Om Sony. Bahkan Rick, kamar yang saya tempati bersama istri saya, rumah saya ini, rumah Om Sony cukup besar ya, di Dolong, teman-teman. Rumah saya ini, kata Om Sony, itu bisa terisi di dalam kamar. Saking besarnya kamar yang ditempatinya bersama istri jinnya yang cantik itu. Kemudian sang ayah mertua jin dari Om Sony ini, teman-teman, memiliki mobil. Dan dengan mobil itu, kata Om Sony, dia sering diajak jalan-jalan melihat-lihat kampung yang ada di wilayah situ, di alam goib. Bahkan beliau berkata kepada saya bahwa saya sangat mengenali nama-nama kampung di alam jin di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini. Di sini ada kampung jin, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Namun dia tidak mengatakan kepada saya soal nama-namanya, tapi dia pastikan bahwa di sini ada salah satu kampung yang indah di bagian timur laut ya, dari posisi kampung Dolong itu. Dan beliau mengatakan kepada saya tentang bagaimana kehidupan bangsa jin. Mereka benar berperadaban, jadi ada yang melakukan aktivitas sebagai pegawai kantoran gitu, jalan-jalannya, mobil-mobilnya. Bahkan dia mengatakan kepada saya, teman-teman, ada beberapa sosok masyarakat ya dengan kasta rendah yang ditemui pada saat jalan-jalan itu, teman-teman. Ada yang cacat, yang miskin, papah. Ada yang pincang kakinya, sama kehidupannya seperti manusia. Kata Om Sony kepada saya. Ada hal-hal yang menarik yang diungkapkan oleh Om Sony itu kepada saya, bahwa beliau ini sangat pemadat rokok gitu. Saya singgung soal itu, teman-teman. Saya bertanya, waktu di sana kan Om Sony ini pemadat orangnya, pemadat rokok. Gimana caranya Om Sony untuk bisa merokok di sana? Katanya saya belanja di warung. Oh gitu? Iya. Di sana ada jual rokok juga ya, Om Sony? Katanya ada. Tapi katanya, kata Om Sony, bahwa jenis rokok yang dijual di alam sana, itu nggak ada rokok yang baru-baru seperti LA Bold, Sempurna, itu nggak ada. Yang ada rokok-rokok dulu-dulu gitu, merek-merek yang legend kayak Kristal, Surya, dan rokok-rokok yang bisa kita temui di kampung-kampung itu ada di sana. Sekali lagi katanya bahwa rokok-rokok modern itu nggak ada di sana. Terus saya bilang, Om Sony, belanjanya pakai apa? Pakai uang. Uang mereka itu sama dengan uang kita. Maksudnya sama gimana, Om Sony? Sama. Uang 50 ribuan, ratusan ribu, 100 ribuan, itu sama. Saya belanja pakai uang itu. Dikasih sama maitua katanya, istri. Kalau kita sering sebut istri, sebutannya maitua gitu. Maitua yang kasih ke saya. Dan itu saya gunakan untuk belanja rokok. Rokok yang sering saya beli itu adalah rokok Kristal gitu, teman-teman. Ini menarik bagi saya, dan wallahu alam ya, saya belum memvalidkan bahwa informasi ini benar, tapi ini menurut cerita si Om Sony kepada saya. Kemudian teman-teman, saya bertanya kepada Om Sony, apakah kampung daripada Om Sony itu termasuk sebuah kota ataupun ibu kota gitu, kota besar. Lalu dia mengatakan bahwa kalau kampung istri saya itu bukanlah kota besar gitu. Dia ibaratnya adalah sebuah kecamatan, dan pusat kotanya, kota besarnya itu ada di Uentira. Kemudian saya bertanya, apakah Om Sony pernah diajak oleh sang mertua ataupun istri itu jalan-jalan ke Uentira?
Dan dia tegaskan bahwa dia pernah beberapa kali diajak ke Uwentira oleh istri dan mertuanya. Lalu kemudian beliau men-challenge kepada orang-orang yang mengaku pernah ke Uwentira, di alam jin Uwentira. Challenge-nya adalah berupa, kalau benar-benar mereka pernah pergi ke Uwentira, di alam jin Uwentira, maka gambarkan ada apa saja di dalam sana, di mana pintu masuknya, bagaimana pagarnya ketika kita masuk, dan lain sebagainya. Itu challenge beliau. Jika yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan pengalamannya, maka katanya, kata Om Sony, dia pastikan bahwa mereka berdusta. Walau alam bisawab, teman-teman. Nah, kemudian lebih lanjut, lebih dalam, saya bertanya kepada si Om itu tentang, minta maaf sebelumnya teman-teman, karena ini sudah masuk ke hal-hal yang privasi, tapi yang bisa diutarakan secara umum. Saya bertanya, itu tidak masuk pada konten. Ketika prosesi wawancara itu saya tidak masukkan ke dalam, itu pada saat off air. Pada saat off gitu saya bertanya. Ini saya tambahkan, teman-teman. Bagaimana pada saat melewati malam pertama bersama sang istri? Kemudian beliau mengatakan kepada saya bahwa hal itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasanya adalah dia tidak pernah sebelumnya mengalami ataupun merasakan kenikmatan berhubungan itu yang rasanya seperti pada saat malam pertama dia lewati bersama istri bangsa jinnya. Luar biasa nikmatnya, kata beliau. Kemudian teman-teman, beliau menambahkan bahwa Rick, istri saya itu ternyata menguasai beberapa pengetahuan tentang berhubungan itu. Contoh, saya tanya, bagaimana? Apa itu? Contoh, pada saat saya mau memulai senggama, kemudian si istri saya bertanya, apakah kau sudah mengucapkan salam? Kebetulan si Om Sony menguasai pengetahuan terkait hal-hal yang ditanyakan oleh istrinya itu. Lalu Om Sony menjawab, iya, sudah. Si istri kemudian bertanya, salam apa yang kau gunakan? Sampai ke hal-hal yang paling privasi ketika mereka sudah pada taraf berhubungan, teman-teman. Dan dari hasil perkawinan ataupun pernikahan si Om Sony bersama putri jin yang cantik itu, yang masih terbilang remaja, umur 19-an, mereka kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang namanya, saya kemudian bertanya, siapa namanya? Tapi Om Sony tidak memberitahu kepada saya. Om Sony cuman mengatakan bahwa, Rick, jika kau ingin melihat bagaimana raut muka ataupun tampang daripada anak jin saya, lihat saja si ini. Jadi ada anak laki-laki terakhir, karena ada anaknya yang masih perempuan, yang perempuan yang terakhir, tapi yang laki-laki. Lihat saja si ini, si A. Wajahnya mirip, karakternya mirip sama si A, dan umurnya sama dengan si A, anak laki-lakinya yang terakhir. Oh gitu. Jadi wajahnya mirip. Dan anak saya itu sering datang, dibawa sama ibunya. Saya bertanya, kalau Om Sony pengen ketemu mereka itu, apa harus ke tempat ketika awalnya bertemu? Kalau saya pengen ke kampungnya, saya harus ke sana, kata Om Sony.
Saya harus ke sana, ada pintu masuknya. Tapi kalau mereka ingin ketemu saya, misalnya istri sama anak mau ketemu saya, mamanya tinggal bawa, ibunya tinggal bawa ke saya, dan kita bisa ketemu di rumah sini. Iya, di rumah sini. Bahkan katanya, jadi si anak laki-laki terakhir, si Om Sony ini kan udah nikah. Waktu nikah itu dia dibantu sama istri jinnya, disubsidi, dikasih untuk penyelenggaraan pernikahan daripada anak si Om Sony, dibantu dia. Bahkan Om Sony selain petani, nelayan, dia juga menggeluti sebuah pekerjaan profesi ya sebagai pedagang, dan itu dibantu oleh keluarga dari Om Sony dari kalangan bangsa jin, disuplai. Dan teman-teman, pernah satu waktu menurut Om Sony, jadi apakah ada syarat-syarat saat dia berhubungan dengan bangsa jin itu? Ternyata ada syaratnya menurut Om Sony. Saya tanya apa itu? Ada beberapa hal yang jangan sampai dilanggar. Yang pasti ada 4 kalau nggak salah waktu itu ya. Teman-teman bisa simak pada salah satu konten di video saya di channel ini tentunya. Ada beberapa hal yang pasti orientasinya adalah tidak melakukan maksiat. Dan ternyata teman-teman, salah satu daripada 4 syarat itu dilanggar oleh Om Sony, dan itu menyebabkan sakit si Om Sony sampai harus dibawa ke Gorontalo untuk melakukan operasi. Di bawah pusarnya ya, di bagian pusarnya itu semacam ada benjolan yang itu sangat menyiksa Om Sony saat itu. Dan dia harus dirujuk ke Gorontalo untuk dilakukan pengobatan, operasi di sana. Namun teman-teman, pada saat itu dia harus dipulangkan dari Gorontalo karena memang pengobatan secara medis sudah diusahakan secara maksimal, namun tidak juga membuat Om Sony ini sembuh. Akhirnya keluarga sudah pasrah dan tinggal menunggu waktunya saja. Om Sony mungkin menurut perkiraan prediksi dari keluarga sudah tidak memiliki umur yang panjang lagi, tinggal menunggu. Mereka sudah pasrah, mereka bawa pulang dari Gorontalo menuju Walai Kepulauan, Desa Dolong. Nah, pada saat itu dia sedang terbaring, teman-teman, dan ini terkonfirmasi oleh cerita warga ya, dan ini umum sudah tahu gitu. Tapi kemudian saya kebetulan tidak berada di tempat itu. Saya kemudian bertanya kembali kepada Om Sony. Pada saat dia sedang terbaring, lemas gitu, payah kondisinya saat itu, ada seorang temannya Om Sony sudah almarhum yang membisikkan sesuatu ke telinga Om Sony yang saat itu sedang terbaring parah, payah dan parah. Ketika mendengar bisikan itu, si Om Sony langsung terbangun, yang padahal awalnya udah nggak bisa bergerak apa-apa, teman-teman. Udah nggak ada yang bisa digerakkan gitu. Tinggal menunggu waktu, dan keluarga sudah pasrah. Dia kemudian bangun dari tidurnya, dari baringnya gitu, kemudian berkata kepada teman daripada si Om Sony yang juga menggeluti dunia mistis ini, teman-teman, minta tolong bawa saya ke tempat itu. Mereka berdua sudah sangat kenal tempat itu, dan si teman Om Sony itu pernah dibawa dan bertemu dengan keluarga bangsa jin Om Sony. Makanya teman dari Om Sony itu sangat kenal tempat itu. Akhirnya Om Sony itu dibawa ke tempat itu, ditemani oleh beberapa orang warga lokal. Dan menurut pengakuan warga lokal itu, kan mereka menggunakan perahu katinting gitu. Jarak dari Desa Dolong ke tempat itu sekitar setengah jam atau lebih ya, 30 menit atau lebih.
pada saat itu, teman-teman, saya konfirmasi beberapa warga yang sempat ikut mengantar Om Sony ke tempat yang diinginkan, yang mereka tuju. Lari Katinting saat itu lebih kurang 15 menit saja. Cepat. Sampai si warga yang ikut, salah satu warga yang ikut itu, yang saya tanyai, sampai nggak percaya, kok bisa lari perahu Katinting secepat ini. Nah, kemudian teman-teman, Om Sony dibawa oleh mereka ke tempat awal dia bertemu dengan keluarga jinnya, diantar pada saat sore hari kalau nggak salah, saat itu udah mau mendekati maghrib, diantar situ, kemudian ditinggalkan sendiri. Nanti dijemput besoknya, baru mereka jemput kembali. Karena menurut Om Sony, tinggalkan saya sendiri di tempat itu, di sebuah pulau yang tak berpenghuni, teman-teman. Yang di pulau itu adalah sebuah pintu masuk ke alam gaib menuju kampung mertua serta istrinya Om Sony. Jadi tinggalkan sendiri. Di konten, sekali lagi, konten sebelumnya kita nggak membahas itu. Saya lakukan beberapa wawancara tambahan setelah kita off. Saya bertanya, ketika Om Sony tiba di tempat itu, lalu gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian Om Sony menceritakan bahwa ketika yang mengantar saya itu sudah pergi dan masuk ke malam hari, keluarga jin saya datang menjemput saya di tempat itu. Saya tanya ya teman-teman ke Om Sony, Om Sony, tempatnya itu gimana? Gambarkan. Saya sering ke tempat itu, teman-teman, tapi tidak di wilayah yang dimaksudkan Om Sony. Kata Om Sony, Rick, cari saja sebuah batu besar di sini, di situ pintu masuknya. Itu menurut Om Sony. Lanjut ya teman-teman, Om Sony kemudian dijemput oleh keluarga jinnya, dibawa ke kampung untuk diobati secara medis di bangsa jin. Para dukun di sana, teman-teman, menurut Om Sony, mengobati luka yang dideritanya itu dengan menggunakan sejenis dedaunan, daun-daun apalah gitu. Om Sony nggak kenal daun-daunnya. Kemudian dirafalkan mantra-mantra, ditempelkan di bawah pusar dari Om Sony itu, yang menurut dokter, tim medis ataupun warga yang ada di Dolong, karena mereka ada informasi ya yang mereka dapatkan dari Gorontalo bahwa itu adalah tumor ya yang membuat Om Sony akan mati. Tiba-tiba teman-teman, menurut Om Sony, ketika ditempelkan oleh dedaunan itu, penyakit Om Sony kemudian hilang, sembuh. Bahkan teman-teman, sebelumnya kan Om Sony dioperasi di Gorontalo, dibelah untuk mengeluarkan benjolan ya, tumor atau apalah. Itu bekas jahitannya hilang, sekalian sama jahitannya. Benjolannya hilang, penyakitnya hilang, sampai dengan bekas jahitan operasi Om Sony itu hilang, nggak berbekas sama sekali. Kemudian saya memeriksa, mana Om Sony, saya lihat, dia kasih lihat, dia buka ini di sini, di bagian bawah pusar, hilang, nggak ada sama sekali. Saya lihat nggak ada bekas jahit, nggak ada bekas luka, itu nggak ada sama sekali. Kemudian Om Sony di-challenge sama dukun-dukun. Nanti, kata dukun itu bangsa jin, nanti kalau kau sudah kembali, pergi lagi ke dokter yang melakukan operasi ke kamu itu, lalu suruh periksa apakah masih ada penyakit itu atau sudah hilang. Dan itu Om Sony lakukan. Beliau pada saat balik itu kembali ke Gorontalo untuk memeriksakan apakah penyakitnya masih ada. Ternyata nggak ada, hilang sama sekali. Bahkan teman-teman, dokter yang di Gorontalo menurut Om Sony ya, itu sampai terheran-heran, kok bisa hilang sama sekali, nggak ada bekasnya apa-apa. Lalu si dokter yang di sana di Gorontalo itu bertanya, ini diobat pakai apa?
karena Om Sony ini menyembunyikan semua identitas itu. Om Sony cuma berkata bahwa diobat di kampung dengan pengobatan kampung. Nah, setelah dia diobati di kampung jin itu, ya teman-teman, sebelumnya dia dinikahkan kembali. Saya bilang, dinikahkan kembali gimana? Emang Om Sony sudah cerai sama si istri? Dia bilang enggak, dia enggak cerai, cuman dia melanggar syarat yang sudah diberikan ke dia sebelumnya, bahwa jangan melanggar 4 syarat itu, yang kesemua ini adalah perbuatan maksiat. Dia kemudian dinikahkan kembali dengan istrinya. Dan sampai saat ini teman-teman, hubungan itu masih terus jalan, masih langgeng. Om Sony beserta istri jinnya. Saya belum pernah lagi ketemu sama Om Sony. Mungkin saja kalau saya ketemu, saya akan bertanya, sudah berapa anak dengan bangsa jin? Apakah masih terus langgeng pernikahannya atau gimana, saya belum tanya. Cuman melalui informasi beberapa orang yang saya temui, katanya masih. Mungkin satu saat saya mungkin akan kembali ngobrol-ngobrol bareng Om Sony, menceritakan hal-hal baru yang terkait dengan kehidupan mistis di alam gaib bersama keluarga jinnya, teman-teman. Sekali lagi, ini merupakan sebuah cerita saya bersama Om Sony ketika saya temui pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 2020 kalau nggak salah, mau momen-momen lebaran gitu teman-teman. Saya menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait dunia mistis bersama Om Sony, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk saya wawancara. Dan saat itu kalau seandainya nggak ada yang ganggu gitu, ada tamu yang datang ke Om Sony, mungkin pembicaraan kita agak panjang gitu teman-teman. Karena pada saat lebaran, hari lebarnya +1-nya, saya datang kembali, tapi dengan tujuan yang sama, ingin bertanya banyak hal terkait dunia mistis yang dialami Om Sony. Tapi sayang banyak tamunya gitu, bahkan ada tamu yang udah nunggu, harus beliau pergi, ya terpaksa nggak jadi. Dan sampai sekarang saya belum pernah ketemu untuk sekedar ngobrol-ngobrol terkait dunia jin, sharing, berbagi dengan Om Sony, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi teman-teman, untuk konfirmasi kebenarannya saya tidak dapat memastikannya. Cuma ada beberapa hal yang saya garis bawahi ketika pembicaraan saya, ngobrol-ngobrol saya bareng Om Sony. Yang pertama tentang adat ketika kita melangsungkan prosesi pernikahan dengan bangsa jin, karena saya pernah mengalaminya gitu, tapi alhamdulillah saya tidak melakukannya. Dan ada dua bagi saya tidak akan, ketika saya berkenalan ataupun berhubungan dengan bangsa jin, maka dua yang saya paling tidak mau melakukan. Yang pertama, menjadikan dia sebagai khadam, sebagai pembantu, apalagi menggantungkan kebutuhan, ya, keperluan kepada sang jin itu. Yang kedua, kalau dia perempuan, maka saya tidak akan pernah nikah. Jangan pernah nikah dengan bangsa jin, karena nanti, ya, apa alasannya silakan nanti teman-teman googling dan bisa mendapatkan informasi detail terkait apa yang saya katakan ini, teman-teman. Mungkin sampai di sini yang dapat Kakak Jo share buat teman-teman tentang pertemuan saya bareng Om Sony. Om Sony nama samaran, sekali lagi teman-teman, bukan nama sebenarnya. Siapa namanya nanti teman-teman bisa melihat video saya beberapa waktu sebelumnya, ada sebuah prosesi wawancara teman-teman. Dan thank you banget buat kalian yang sudah menyempatkan menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga menambah referensi pengetahuan teman-teman tentang dunia mistis, dan mungkin saja teman-teman dapat mengambil poin-poin penting ataupun ibro ataupun pelajaran terkait dengan bagaimana hubungan kita membangun hubungan dengan bangsa jin. Thank you banget sekali lagi teman-teman, dan mohon untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik. Jangan lupa ya teman-teman yang baru mengunjungi channel ini untuk mensubscribe
dan teman-teman pun dapat terus men-like video saya dan men-share. Mohon untuk mendukung, sekali lagi mohon sangat teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas seluruh kebaikan teman-teman yang dengan ikhlas sudi mendukung pengembangan channel ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak Jo tidak mampu membalas secara langsung kebaikan daripada teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, teman-teman. Semoga bernilai pahala. Demikian sekali lagi teman-teman yang dapat kakak Jo bagi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Oh iya, kalau teman-teman penasaran ingin bertemu dengan sosok yang kakak Jo ceritakan pada kesempatan kali ini, bisa langsung pergi ke Desa Dolong, Kecamatan Wale Kepulauan, dan tanya aja. Itu hampir sebagian masyarakat tahu. Dan silakan untuk interview secara langsung dan bisa membenarkan apa yang kakak Jo sampaikan pada malam hari ini. Demikian teman-teman, kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.